Tuhanlah yang bertanggung jawab tentang keberadaan daripada kejahatan. Dari mana kejahatan datang? Sering sekali yang kita maksud dengan kejahatan adalah seperti tindakan membunuh, merampok, merampas milik orang lain, menculik anak orang lain, berbohong, membuli orang lain, menfitnah, dan beragam tindakan jahat yang lainnya. Masih ada kejahatan lain seperti kejahatan yang bersifat natural, gunung meletus, tsunami, gempa, banjir, termasuk COVID seperti yang pernah kita alami, dan juga penyakit yang kita alami. Masih ada kejahatan lain, yaitu spiritual evil atau kejahatan spiritual atau roh-roh jahat. Para filsuf barat menghindari hal-hal yang berkaitan dengan agama. Mereka sudah lama meninggalkan agama sehingga istilah-istilah seperti neraka, surga, atau hal-hal supranatural lainnya seperti Tuhan itu tidak lagi menjadi topik pembicaraan dari filosof ataupun ilmuwan di barat. Tidak seperti negara-negara yang masih menerima agama. Mereka masih mempunyai ruang untuk membicarakan tentang Tuhan. Tetapi di barat hal-hal yang bersifat ketuhanan sudah tersingkir. Jadi topik seperti neraka ataupun moral evil itu sudah boleh dikatakan tersisih. Dari mana asal-usul kejahatan? Ada 3 pandangan. Yang pertama adalah dari filosof yang bernama Plato. Plato mengatakan bahwa kejahatan itu berawal dari pertemuan antara jiwa dan tubuh. Bagi Plato, jiwa itu disebut sebagai sesuatu yang suci, sedangkan tubuh karena bersifat materi disebut sesuatu yang jahat. Jadi pertemuan antara yang suci dan yang jahat itu menyebabkan munculnya hal-hal kejahatan di dalam diri manusia. Menurut Plato, selama jiwa masih dikurung oleh tubuh, selama itu pula manusia itu tidak pernah memiliki kebahagiaan. Masih ada pandangan yang lain, yaitu bahwa kebaikan maupun kejahatan selalu hadir bersama-sama. Kebaikan dan kejahatan dianggap selalu hadir dan selalu ada, dan sampai kapanpun akan tetap demikian. Tetapi tidak demikian dengan kalangan pengikut agama, khususnya pengikut agama Yahudi, agama Kristen, dan juga Islam. Bagi mereka ada Tuhan, ada yang mengontrol segala sesuatu. Di antara 3 agama ini memang ada perbedaan pendekatan terhadap munculnya kejahatan. Di dalam pandangan kalangan pengikut agama, ada 3 poin yang menjadi asumsi mereka. Pertama adalah Tuhan itu ada. Tuhan itu mencipta segala sesuatu, Dia mengontrol segala sesuatu, Dia menciptakan langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta itu ada di dalam kontrol Tuhan. Bagi mereka, Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Dia tahu apa yang akan terjadi di sepanjang sejarah, dan Dia tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di atas bumi ini. Kalangan pengikut agama juga menerima bahwa kejahatan itu ada. Seperti yang sudah saya sebut tadi, ada orang yang membunuh, ada orang yang mencuri, ada orang yang merampok, ada gempa, tsunami, ada banjir. Masih ada yang percaya bahwa ada setan. Bagi kalangan pengikut agama, keberadaan daripada kejahatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan yang jahat itu ada. Itu diterima oleh kalangan pengikut agama. Poin ketiga adalah bahwa kalangan pengikut agama menerima bahwa kejahatan pun berkaitan dengan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab tentang keberadaan daripada kejahatan. Keberadaan kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi tetap ada atas seizin Tuhan. Jadi bagi mereka, dunia ini merupakan tempat yang tidak aman untuk ditinggali. Karena apa? Pertama, ada kejahatan secara alami. Kedua, ada moral evil, yaitu orang-orang yang jahat tadi, orang yang membunuh, yang mencuri, merampok. Dan ketiga, ada spiritual evil, ada roh-roh jahat yang selalu menghadang atau berkuasa kepada manusia secara umumnya. Bagi pandangan pengikut agama bahwa roh-roh jahat itu menguasai sebagian besar manusia sehingga akan muncul kejahatan yang tidak diduga oleh manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Tuhan yang Maha Tahu,
pengasih, maha kuasa mengizinkan kejahatan eksis di bumi ini? Mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan itu muncul di dalam kehidupan manusia? Ini memang meninggalkan misteri. Kalaupun ada jawaban-jawaban yang mungkin bisa diterima manusia adalah bahwa Tuhan melakukan itu semua atau mengizinkan kejahatan itu ada demi kemuliaan nama Dia. Dengan kata lain, manusia tidak berhak bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan itu muncul? Apakah manusia bisa keluar dari masalah kejahatan ini? Apakah mungkin manusia bisa lepas daripada kejahatan? Selama manusia hidup di dunia, tidak mungkin manusia lepas dari ancaman kejahatan. Hampir setiap detik manusia bisa terancam oleh kejahatan oleh karena 3 faktor yang tadi. Ada kejahatan secara alami, ada manusia-manusia yang jahat, dan ketiga ada roh-roh yang jahat. Jadi setiap saat manusia bisa jatuh ke dalam kejahatan. Bagaimana supaya keluar daripada kejahatan? Plato memberikan satu solusi. Kematian adalah jalan keluar untuk lepas daripada kejahatan. Bagi dia, kalau jiwa sudah berpisah dari tubuh, maka jiwa akan mengalami kebahagiaan. Tetapi ada pertanyaan, apakah ada kepastian bahwa kalau seseorang mati dia langsung mengalami kebahagiaan? Tetapi itu menjadi pertanyaan. Masih ada surga dan masih ada neraka. Jadi ada 2 pilihan. Kalau orang mati, salah satu akan menjadi tujuan daripada orang itu. Ia mungkin masuk ke surga ataupun ia pergi ke neraka. Bagi kalangan pengikut agama, yang bisa mengurangi dampak daripada kejahatan bagi seseorang adalah dia berdamai dengan Tuhan. Artinya menerima Tuhan sebagai Tuhan secara pribadi. Artinya dia mengalami sendiri bertemu dengan Tuhan. Nah, ini tidak berarti kalau dia sudah berdamai dengan Tuhan, dia tidak akan mengalami kejahatan-kejahatan yang tadi. Masih ada kemungkinan orang yang sudah berdamai dengan Tuhan tetap akan sakit. Dia bisa kena musibah, dia bisa kena gempa, dia meninggal karena ada banjir. Masih ada kemungkinan juga dia diganggu oleh roh-roh jahat. Jadi tidak ada jaminan bagi orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, dia akan lepas daripada kejahatan. Tetapi satu hal yang pasti bagi orang yang sudah berdamai dengan Tuhan adalah bahwa kalaupun terjadi kejahatan kepada dirinya, dia tahu bahwa itu juga diizinkan oleh Tuhan.